Selamat siang para petani kopi milenial Nusantara. Siang ini kami akan berkesempatan untuk melaksanakan PLP di kebun kopi UKT Tlogo Pucang Kandangan Temanggung. Pertama kami akan membuang dari ranting-ranting atau cabang balik, karena cabang balik seperti ini akan sangat mengganggu produktivitas cabang-cabang yang akan menjadi cabang untuk regenerasi yang tahun depan. Meskipun ini sangat bagus, tapi ini harus dibuang ini, Mas. Dan pemilihan cabang-cabang yang sudah tidak produktif, misalnya seperti ini, karena ini cabang sudah tidak produktif akan sangat mengganggu juga untuk pertumbuhan ranting yang akan kita jadikan bahan di tahun yang selanjutnya. Ini mayoritas yang sudah tidak produktif itu ranting-ranting B3, B4 ini. Karena di bulan-bulan 10, bulan 11 itu sebenarnya kita harus sudah selesai melaksanakan PLP, karena kita sudah harus mempersiapkan bahan yang akan berbuah di tahun selanjutnya. Karena ini fase-fase pembungaannya kan sudah selesai, bahkan sudah akan memasuki di fase mata yuyu. Kalau bahasa kita itu mata yuyu, seperti ini, Mas. Ini itu kalau ranting-ranting yang tidak produktif atau satang-satang balik tidak dibuang akan sangat mengganggu untuk perkembangan kopi yang tahun berikutnya. Ini. Dan satang rawit seperti ini juga harus dibuang, karena ini juga sangat mengganggu. Ini sepertinya ada buahnya, tapi kalau dibiarkan itu buahnya juga besok akan jatuh, tidak bisa sampai tua. Ini contoh satang cabang yang sudah memasuki B4 ini. Itu 2, 3, 4. Kalau di belakang kan sudah ada cabang yang akan mengganti, jadi yang sini harus dibuang saja. Jadi yang kita sisakan itu batang-batang yang bagus dan yang produksi di tahun besok seperti ini. Karena ini yang sekarang sudah masuki fase mata yuyu, tapi yang akan bunga di tahun depan itu sangat banyak sekali ini. Jadi kemungkinan dalam menjaga produksi kopi itu bisa stabil dari tahun ke tahunnya itu. Kita lanjut untuk proses PLP. Ini sangat penting sekali PLP itu, karena demi menjaga pertumbuhan dan menjaga kesehatan pohon kopi ini sendiri. Karena pohon kopi itu sangat membutuhkan sinar, terutama batang primer seperti ini. Maka pas panen itu harus selesai sebelum masa pemupukan dimulai. Ini kalau PLP telat, nanti batang primer ini akan kurang untuk menyerap sinar matahari. Jadi ranting-ranting seperti ini, terutama tunas balik seperti ini, harus kita buang. Meskipun ini bagus, tapi ini sangat mengganggu dan menghalangi sinar matahari masuk ke batang primer. Ini. Walaupun ini sebenarnya masih B0. B0 itu cabang yang baru berbuah sekali ini. Ini sangat bagus dan sangat banyak, tapi ini sangat mengganggu sinar masuk ke batang primer.
Kalau tujuan dari ini wiwilan membuang ranting-ranting kecil ini kita untuk menjaga kestabilan pertumbuhan dari batang sekunder ini sendiri. Karena batang sekunder akan sangat terhambat kalau wiwilannya itu tidak dibuang atau satang-satang cacingnya ini. Dan ini contoh B berapa ya, B4 ini. B4 itu sangat sudah tidak produktif, ini harus dibuang karena sudah banyak yang untuk mengganti. Dan kita mencari tunas-tunas air yang harus dibuang. Soal seperti ini kalau tetap tidak dibuang ini akan menghambat pertumbuhan 30% ke batang primer ini sendiri. Jadi tunas air itu wajib dibuang. Kalau ini sudah tertata, ini untuk buah yang akan, untuk ranting yang akan berbuah di tahun besok ini rata-rata sudah di B2. B2 itu ranting yang berbuah di usia 2 tahun atau berbuah 2 kali kalau cara mengingatnya itu. Rata-rata ini B2 dan B3 yang sudah berbuah 2 kali dan 3 kali di buah ini di musim ini. Nah, ini seperti ini, cabang-cabang cacing ini harus dibuang semua ini. Kalau dibiarkan ini akan sangat mengganggu, karena akan mengganggu sinar juga ke batang primer dan akan menyerap nutrisi 30% ini. Jadi sia-sia dimakan oleh ranting-ranting kecil ini, tidak akan diserap oleh buah. Kami di sini akan menjelaskan tentang penyambungan atau okulasi ini. Kalau yang seperti ini sambung sogol, kalau bahasa sininya sambung sogol. Kalau bahasa yang lebih populer ya okulasi dengan cabang sogol. Fungsi sambung itu untuk menjaga, untuk mengatur ketinggian pohon itu sendiri dan untuk mempercepat produksi. Misalnya seperti ini contohnya, ini tadinya itu di 2 tahun yang lalu itu penyambungannya di sini. Kalau misal tidak disambungkan masih bisa berbuahnya itu masih lebih tinggi lagi. Tapi ini kelebihannya kalau sudah disambung sogol itu segini aja sudah bisa berbunga. Ini sudah bisa berbuah 2 kali, hampir mau 3 kali ini. Dan kelebihan dari sambung sogol ini sendiri, kita tidak begitu rumit di PLP karena satang-satang yang sudah, ranting-ranting yang sudah tidak produktif akan diturunkan pada saat pemanenan. Kalau seperti ini sudah bahan untuk yang berbuah di tahun besok. Jadi kita tidak perlu PLP. Misal kita tidak suka dengan pohon yang begitu tinggi, kita bisa pangkas di sini. Kalau di sini kita pangkas, nanti rantingnya ini bisa menjadi sangat lebat dan bisa untuk menyambung pohon-pohon yang lain yang sudah siap untuk diokulasi. Nah, terima kasih ya.